warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Nurmayanti SPD. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hirad Dolago, Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 mata pelajaran IPA dengan materi perubahan wujud zat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya. Sebelum kita belajar, ayo kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo, maju ke depan, kita pimpin doa dulu. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya. Sebelum itu kita akan sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ayo semua berdiri anak-anak. Indonesia.
Al-Ghazali, Andi Muhammad Al-Ghazali, Hadir. Anissa Putri Dinda, Hadira. Bagas Prasetya. Ada. Oh iya. Izin ya. Baso Muhammad Fikri, Muhammad Kawi, Hadir. Muhammad Aidil, Muhammad Zahir, Hadir. Naila Salsabila, Rasuka Nursifa, Hadir. Regil Al-Ghazali, Hadir. Nabila El Malika. Hadir. Oke. Semuanya sudah Ibu absen? Iya. Hari ini semangat tidak untuk belajar? Ayo kita tepuk semangat dulu sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Ayo kata 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke. Hari ini kita akan melakukan belajar IPAS dengan materi perubahan wujud zat, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu itu apa perubahan wujud zat? Belum tahu? Oke. Ibu tanya, siapa yang suka makan es krim? Pasti suka makan es krim ya? Sudah, suka semua? Oke. Ibu mau tanya? Hah? Bagaimana? Iya, ibu mau tanya di sini. Apabila es krim dibiarkan di luar kulkas, apa yang terjadi? Pada suka jawabannya apa? Al-Ghazali apa? Apabila es krim dibiarkan di luar kulkas? Saya tahu jawabannya. Iya, semua pasti tahu ya. Kalau kita sedang makan es krim, apabila kalau lama-lama pasti dia akan cair. Nah, jadi itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Iya. Kemudian ya, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Melalui pengamatan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan benar, ya. Setelah kita belajar, berarti kalian harus bisa mengidentifikasi apa itu ya perubahan wujud benda. Kemudian melalui proses percobaan, siswa mampu menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi dengan baik. Ya, karena sebentar kita akan praktek tentang perubahan wujud zat. Iya. Oke. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus membuat dulu kesepakatan ya. Kita harus buat dulu kesepakatan dalam kelas, ya. Apa itu kesepakatan? Apa yang harus kesepakatan yang kita sepakati? Pertama, 1. Boleh dibaca? Ya, sepakat tidak? Sepakat? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, yang kedua coba dibaca. Ya, kita sepakat untuk menjaga ruang kelas? Sepakat? Oke, yang ketiga. Ya, sebentar kita akan melaksanakan praktik ya. Jadi semua saling mengingatkan, semua saling mendukung ya. Semua sepakat dengan perjanjian kelas kita ini? Sepakat? Oke. Sepakat ya? Oke, sepakat ya? Oke. Sekarang Ibu akan putar video tentang es mencair di kutub ya. Nah, Ibu ini berita ya, berita. Jadi coba diperhatikan video yang akan diputar. Semua diperhatikan.
lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 bulan terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang menyelimuti alam kutub utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angka ini adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,4 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Videonya sudah diperhatikan tadi? Simak videonya. Apa tadi yang diberita? Es yang ada di kutub utara cair. Apa itu akibatnya? Apa akibatnya? Karena apa? Pemanasan ya. Ya, es mencair di kutub utara karena adanya pemanasannya. Ya. Ya, sekarang Ibu akan mana boleh tadi? Diperhatikan ya. Perhatikan, coba diperhatikan semua. Coba diperhatikan ya, apa yang terjadi ya. Diperhatikan kemudian coba diperhatikan itu lilin yang ini bakar ya. Diperhatikan lilin. Ayo kita amati sama-sama. Kita amati sama-sama ya. Kita amati sama-sama ini. Ya, kita amati bersama. Apa yang terjadi apabila lilin yang dibakar? Ya, ya, semua ya. Kita amati bersama. Apa itu yang terjadi? Ya, kita amati perubahan wujud apa yang terjadi apabila lilin yang kita bakar. Ya, ya. Apa yang terjadi? Cair. Oke. Di sini Ibu akan semua di view. Ayo kita lihat video. Ayo amati. Kita lihat videonya. Ayo perhatikan. Sia-sia memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 5 es. Kalau punya kamu berapa emang? Kalau punya aku, mati ya esnya. Kalian jangan menghargai dulu. Ini es biskuit ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Iya, ini esnya kok semakin kecil. Perhatikan ya. Iya, bonekamu esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti es akan mencair. Karena es adalah air yang menjadi suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dingin berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari lekuiditas lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Meski ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, meluap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus. Contohnya apa ya? Contohnya, air yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan meluap, lalu berubah menjadi lava.
Contohnya yang lain ya. Contoh yang lain adalah ketika ibu memasak air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu ada lagi namanya menyembelih. Itu berbahan benda padat menjadi udara. Contohnya kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu berbahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya 1-1. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat runtuh basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus kok es di luar tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, itu esnya sudah mencair semua menjadi air. Makanya semakin mencair esnya, kadar masa habis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, Ya, semua diperhatikan ya. Ya. Di video Elo tadi ya, sudah dijelaskan tentang perubahan wujud perubahan wujud apa? Benda, yaitu dari mencair, membeku, kemudian apa lagi? Menguap, kemudian apa lagi? Menyublir. Iya. Terdapat 6 jenis perubahan wujud benda. Semua? Iya. Kalau mencair itu berarti perubahan wujud benda dari padat ke cair akibat benda menerima kalor. Kemudian membeku berarti merupakan perubahan wujud benda dari cair ke padat. Ya. Kemudian menguap merupakan ya dari cair ke gas. Kemudian mengembun berarti perubahan dari gas ke cair. Kemudian menyublir apa dia? Ya, kemudian mengkristal. Oke, ya. Wujud benda, ya. Wujud benda itu dia ada benda padat, benda cair, dan benda gas, ya. Sifat-sifatnya benda padat, sifat benda padat itu dia bentuknya tetap, ya, bentuknya tetap. Ya, kemudian dia bisa dapat berubah, ya. Kemudian polimenya tetap. Ya, kemudian benda cair. Bentuknya cair, dia tidak tetap, ya, tidak tetap. Kemudian dia dapat meresap melalui celah-celah. Coba lihat sini. Coba perhatikan di mana? Coba perhatikan dulu Ibu. Ya. Benda tadi ada berapa? Gas, kemudian cair, kemudian padat, ya. Iya. Kalau dari cair yang ke gas disebut apa? Menguap, ya. Kemudian dari gas ke cair disebut mengembun. Kemudian dari gas ke padat apa dia? Atau dari padat ke gas disebut menyublir. Kemudian dari cair ke padat disebut apa? Dari cair ke padat seperti tadi es krim. Dari cair ke padat. Dari cair ke padat siapa? Dari cair ke padat seperti es krim apa? Membeku. Kalau es krim dibekukan berarti ya membeku. Dari padat ke cair dia mencair, ya.
Iya. Ada yang belum dipahami tentang perubahan bisa? Sudah bisa dipahami semua, Nana? Sudah bisa dipahami ya? Bisa? Ya, ibu tanya kembali. Dari cair ke gas disebut menguap. Kemudian dari gas ke cair disebut membun. Kemudian dari padat ke gas disebut menyublir. Dari cair ke padat mencair. Dari padat ke dari padat ke cair disebut cair. Dari cair ke padat disebut membun. Ya. Semua sudah bisa dipahami ya? Semua bisa dipahami? Oke. Setelah ini ya, kelompoknya kan sudah dibagi. Jadi, ibu kasih tugas kelompok. Oke, ibu kasih tugas kelompok. Coba diperhatikan ya. Ya, coba lihat. Di situ ada yaitu memprediksi perubahan wujud zat. Ya. Di sini sudah ada ya. Coba lihat, di sini ada. Itu gambar pertama gambar apa? Air ya. Ya, kemudian itu yang kedua apa? Apa itu? Ya, di sini sudah ada lilin. Di sini sudah ada lilin, kemudian ada kore ya. Ayo. Bentar, ayo. Mana tadi sendoknya? Ayo. Ya, di sini kita akan mengamati tentang sendoknya. Diperhatikan ya. Ayo. Dengan temannya, lihat juga punya pekerjaan ayo. Pekerjaan yang kamu lihat juga. Perhatikan kan, perhatikan di ya, coba dengar. Oke. Ayo. Ya. Semua sudah ayo diberi tepuk tangan kepada temannya. Oke. Kasih ekor berapa? Ekor 2. Ya, jadi sudah didengar semua tadi. Apa hasilnya studinya temanmu? Sudah didengar semua? Sudah? Oke, semua sudah paham ya? Semua sudah paham apa yang kita belajar hari ini? Semua sudah paham?
Berarti wujud pendata jenis pendata apa? Jenis pendata tadi ada 3, yaitu apa? Gas, kemudian padat, kemudian air. Ya. Ya, jadi bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Senang tidak? Oke. Senang dengan pelajaran hari ini? Senang, oke ya. Jadi nanti kita akan sambung di pembelajaran berikutnya ya. Ya, jadi